We start in Iran, where protests over the rising cost of living are spreading amid an economic crisis. Now to Iran, where several people have been killed during clashes between protesters and security forces. Iran sedang terbakar. Dalam hitungan hari, tembok ketakutan yang dibangun selama 45 tahun runtuh tanpa peringatan. Awal tahun 2026 tidak datang sebagai perayaan, melainkan sebagai penanda titik balik yang brutal. Perekonomian kolaps, tabungan rakyat lenyap, dan jutaan warga yang tak lagi memiliki apapun untuk dipertahankan turun ke jalan dengan satu tekad, melawan atau mati mencoba. Ini bukan lagi gerakan diam-diam, tidak ada bisikan, yang terdengar hanya teriakan. Jalanan berubah menjadi arena perlawanan terbuka. Dari mahasiswa hingga pedagang, dari pekerja hingga keluarga biasa, seluruh lapisan masyarakat Iran bangkit serempak. Ini bukan protes harga, ini adalah pertempuran untuk merebut kembali martabat dan jiwa sebuah bangsa. Di tengah gelombang kemarahan itu, muncul satu nama yang selama puluhan tahun dianggap terkubur oleh sejarah Revolusi 1979. Reza Pahlavi, putra mahkota yang lama hidup dalam pengasingan, muncul ke publik dengan pernyataan yang mengguncangkan. Dalam pidato Selasa malamnya, ia tidak sekedar menyampaikan solidaritas, ia menawarkan arah. Sebuah upaya untuk mengubah kemarahan yang tercerai-berai menjadi gerakan nasional yang terkoordinasi. Pesannya tajam dan tanpa basa-basi. Kehadiran rakyat di jalanan telah menyalakan api revolusi. Ia menyerukan aksi mogok nasional, mengajak pekerja sektor energi, sopir truk, pegawai negeri, dan yang paling krusial, pasukan keamanan, untuk berhenti melayani rezim dan berpihak pada rakyat. Seruan ini menggema luas, terutama di tubuh aparat yang selama ini sendiri tercekik oleh gaji yang tergerus inflasi. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah rezim akan goyah, melainkan apakah ia akan runtuh cepat atau menyeret negara menuju akhir yang berdarah. Akar dari ledakan ini jelas, tata kelola yang gagal total. Krisis ekonomi menjadi pemicu utama. Nilai tukar dolar melesat melewati 145.000 toman, menghancurkan daya beli rakyat dalam semalam dan mendorong jutaan orang ke jurang kemiskinan. Ketika kelaparan bertemu keputusasaan, rasa takut kehilangan makna. Dari Teheran hingga Isfahan, dari Hamadan sampai Kermanshah, lebih dari 30 kota berubah menjadi titik api perlawanan. Rekaman demi rekaman menunjukkan momen yang dulu tak terbayangkan. Polisi mundur, aparat melarikan diri, dan simbol kekuasaan negara runtuh di hadapan massa. Rakyat tidak lagi menuntut roti semata. Mereka menantang legitimasi rezim, meneriakan kematian bagi diktator, dan bahkan menyerukan kembali nama dinasti yang mereka gulingkan puluhan tahun lalu. Pada hari keempat dan kelima, skala krisis melampaui kapasitas negara untuk mengendalikannya. Data dari sumber terbuka dan video terverifikasi menunjukkan penyebaran pemberontakan ke kota-kota strategis seperti Isfahan, Shiraz, Tabriz, Mashhad, Rasht, dan Hamadan. Di beberapa wilayah, massa mencoba menyerbu kantor pemerintahan lokal, sebuah tanda nyata runtuhnya otoritas negara di tingkat akar rumput. Yang paling mencolok adalah perubahan perilaku pasukan keamanan. Garda revolusi dan milisi yang biasanya tampil represif, kini terlihat panik, terdesak, bahkan memilih mundur. Di beberapa kota, markas aparat dilaporkan berhasil dikepung dan direbut. Monopoli negara atas kekerasan mulai dipertanyakan secara terbuka. Universitas menjadi pusat denyut intelektual perlawanan. Kampus-kampus besar di Tehran berubah menjadi benteng oposisi setiap malam. Mahasiswa meneriakan slogan yang menghantam jantung ideologi rezim. Aku mati untuk negaraku, tapi bukan untuk rezim ini. Kalimat itu menandai runtuhnya kendali ideologis negara atas generasi muda. Yang membuat situasi ini benar-benar berbahaya bagi penguasa adalah komposisi massa. Ini bukan lagi gerakan satu kelas sosial. Warga kaya di Teheran Utara berdiri sejajar dengan kaum miskin di selatan. Mahasiswa, buruh, hingga pedagang konservatif di pasar besar berada di sisi yang sama. Ketika pasar Teheran, kekuatan ekonomi yang dulu menjatuhkan Shah, menutup pintunya, itu adalah sinyal bahwa rezim kehilangan pilar tradisionalnya sendiri.
Di beberapa kota, massa bahkan meneriakan dukungan terbuka terhadap monarki di hadapan pasukan keamanan yang hanya diam menyaksikan. Sikap pasif ini mengungkap retakan serius dalam rantai komando. Krisis ekonomi tidak hanya menghantam rakyat, tetapi juga aparat berpangkat rendah yang kini bertanya, mengapa mempertaruhkan nyawa demi rezim yang tak mampu membayar mereka? Disinilah simbolisme sejarah berbalik arah. Nama yang dulu dianggap musuh revolusi kini menggema sebagai alternatif harapan. Seruan untuk Reza Shah terdengar di jalan-jalan modern Tehran maupun kawasan termiskin. Fondasi ideologis Republik Islam tampak runtuh sepenuhnya. Di luar negeri, gema perlawanan ini juga terasa. Narasi lama rezim tentang konspirasi asing tidak lagi meyakinkan. Rakyat menuding kebijakan luar negeri yang menghamburkan miliaran dolar untuk perang proksi, sementara warga sendiri dibiarkan lapar. Rudal dan drone tidak mengisi perut. Dukungan internasional pun meningkat. Aksi solidaritas, tekanan diplomatik, dan pernyataan terbuka dari tokoh barat mengirim pesan penting. Dunia sedang menyaksikan. Namun inti ledakan ini tetap ekonomi. Ketika nilai kerja manusia direduksi menjadi nol, ketika gaji sebulan tak cukup membeli 1 gram emas, maka kontrak sosial runtuh. Penutupan toko di pasar Tehran bukan sekedar mogok, itu tanda jantung ekonomi berhenti berdetak. Rezim belum memutus internet sepenuhnya, bukan karena belas kasih, melainkan karena takut bahwa sisa-sisa ekonomi akan ikut mati. Namun strategi penundaan ini tampak rapuh. Yang berubah sekarang adalah psikologi rakyat. Kelaparan telah mengalahkan rasa takut. Bahasa tuntutan telah bergeser dari upah ke legitimasi. Ini bukan sekedar krisis ekonomi. Ini bisa menjadi kegagalan total dari 45 tahun pemerintahan teokratis. Pernyataan pemerintah yang mengaku mendengar suara rakyat tidak lagi dibaca sebagai empati, melainkan sebagai pengakuan kelemahan. Hukuman tidak lagi menakutkan, iming-iming tidak lagi dipercaya. Iran kini berdiri di persimpangan sejarah, dan kali ini jalan pulang menuju status quo tampaknya telah tertutup. Langkah-langkah reaktif yang diambil rezim justru mempercepat kehancurannya sendiri. Keputusan untuk menghapus nilai tukar dolar bersubsidi 28.500 toman yang selama ini menjadi penyangga semu stabilitas tidak menenangkan pasar, melainkan memicu kepanikan baru. Kebijakan ini menegaskan satu kenyataan pahit. Negara telah kehabisan seluruh instrumen ekonomi yang dimilikinya. Tidak ada lagi cadangan, tidak ada lagi manuver fiskal, bahkan tidak ada narasi yang mampu meyakinkan rakyat untuk bertahan. Teheran kini berdiri tanpa pelindung. Keseimbangan internal Iran runtuh sepenuhnya. Dan dalam sejarah kekuasaan manapun, inilah titik paling berbahaya. Sebuah negara dapat memiliki angkatan bersenjata yang besar dan persenjataan canggih. Tetapi, ketika front domestiknya hancur, kekalahan menjadi soal waktu. Dan kini, ketika kemarahan rakyat telah mencapai gerbang istana, seruan Reza Pahlavi untuk mengambil alih jalanan dipandang bukan sebagai retorika, melainkan sinyal masuknya fase berikutnya dari krisis ini. Jika para pekerja minyak, gas, dan sektor transportasi menjawab seruan tersebut dengan pemogokan nasional, denyut nadi rezim beresiko berhenti total. Aliran dolar minyak adalah darah yang menopang struktur kekuasaan. Ketika aliran itu terputus, loyalitas di tubuh birokrasi dan aparat keamanan akan menguap. Gejala awalnya sudah terlihat. Di sejumlah kota, pasukan keamanan memilih diam, mundur, atau bahkan melarikan diri. Sebuah tanda bahwa proses pembusukan telah dimulai dari dalam. Data lapangan menunjukkan bahwa mimpi buruk ini bukan lagi skenario hipotetis. Pemerintah terpaksa menutup kantor-kantor negara dan fasilitas industri di 26 dari 31 provinsi dengan dalih cuaca ekstrim dan keterbatasan energi. Namun di balik alasan resmi itu tersembunyi pengakuan telanjang. Infrastruktur energi Iran telah runtuh. Fakta bahwa negara dengan salah satu cadangan minyak dan gas terbesar di dunia tidak mampu menyediakan listrik dan pemanas bagi warganya di tengah musim dingin adalah bukti paling gamblang dari salah urus sistemik. Krisis ini tidak berdiri sendiri. Ia bertumpuk di atas bencana yang telah lama menggerogoti Iran,
krisis air dan kekeringan kronis yang kini berubah menjadi kehancuran ekologis. Bertahun-tahun salah kelola sumber daya air telah melumpuhkan pertanian, mengosongkan desa-desa, dan memaksa jutaan orang bermigrasi ke pinggiran kota. Wilayah-wilayah inilah yang kini menjadi epicentrum kemarahan rakyat. Ketika warga membuka keran, mereka tidak menemukan air, hanya janji-janji kosong yang telah diulang selama puluhan tahun. Kenaikan harga bahan bakar pada awal Desember menjadi pemantik tambahan. Di tengah inflasi yang tak terkendali, keputusan menaikkan harga bensin terasa seperti pukulan terakhir. Di negara yang kaya energi, ketika bahan bakar berubah menjadi barang mewah, legitimasi kekuasaan runtuh di mata rakyat. Kepercayaan publik pun semakin tergerus oleh laporan parlemen yang menyebutkan bahwa lebih dari 116 miliar dolar pendapatan ekspor non-minyak sejak 2018 tidak pernah kembali ke negara, melainkan lenyap dalam jejaring korupsi dan operasi luar negeri. Kini persamaannya menjadi sederhana dan mematikan. Jika sektor energi berhenti bekerja, negara yang sudah hidup dalam pemadaman bergilir akan tenggelam dalam kegelapan total. Industri akan terhenti, logistik akan lumpuh, dan rezim akan berhadapan langsung dengan jutaan rakyat yang kelaparan, marah, dan tak lagi takut di tengah kota-kota yang gelap. Ini bukan sekedar pergantian pemerintahan. Ini adalah fase ketika sebuah negara berhenti berfungsi dari dalam. Lampu-lampu di Istana Khamenei mungkin masih menyala untuk sementara, tetapi bagi rakyat Iran, cahaya itu telah lama padam. Rezim tampaknya menyadari dari mana ancaman paling mematikan berasal. Rangkaian peristiwa ini membentuk satu skenario konsisten. Awal dari akhir bagi Khamenei dan lingkaran elit di sekelilingnya. Penerimaan terbuka terhadap simbol-simbol dinasti Pahlawi yang selama puluhan tahun dilarang dan ditabukan menunjukkan bahwa imperium ketakutan kini hanya tersisa di atas kertas. Ketidakmampuan negara melindungi gedung-gedung intelijen dan pusat kekuasaannya, seperti yang terlihat di Hamadan, membuktikan bahwa benteng kekebalan rezim telah ditembus. Oleh karena itu, pertanyaan utama di Iran bukan lagi apakah kekuasaan ini akan runtuh, melainkan kapan dan dengan cara apa. Rakyat telah melewati titik tanpa kembali. Asap yang menyelimuti langit Iran pada pekan pertama tahun 2026 bukan sekadar asap dari ban dan bangunan yang terbakar. Ia adalah asap dari sebuah era yang dimulai pada 1979 dan kini diluluhlantakan oleh rakyatnya sendiri. Selama bertahun-tahun, rezim menjual kemiskinan sebagai ekonomi perlawanan. Kini rakyat telah mengalihkan perlawanan itu langsung ke jantung kekuasaan. Di negara di mana $1 bernilai 145.000 toman, di mana seorang ayah tak lagi mampu memberi makan keluarganya, dan di mana kaum muda mencari masa depan di antara pengasingan atau kematian, tidak ada ideologi, aparat, atau propaganda yang bisa bertahan. Keputusan telah diambil di jalanan. Rakyat tidak menuntut reformasi. Mereka menuntut perubahan total. Seruan Javid Shah yang menggema di kota-kota Iran bukan hanya mimpi buruk bagi penguasa. Ia telah menjadi kenyataan politik baru. Api ini tidak akan padam. Karena ini bukan lagi protes. Ini adalah perjuangan terakhir untuk merebut kembali jiwa Iran.